الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه، صلوات الله تباركه. ملأ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. وجبريل مع ميكال معه يسيران. وجبريل مع ميكال معه يسيران.
Yang kami hormati Bapak Ketua ORW 01 Kelurahan Pencarakan. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Masjid Nurul Ittihad beserta seluruh pengurus Masjid Nurul Ittihad. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Syariah Masjid Nurul Ittihad, untuk kita semua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang sempat hadir pada malam hari ini, yang sempat meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kita untuk memeriahkan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kehadiran itu artinya dipimpin sholat. Tapi yang kita harus pahami, seandainya bukan Isra Mi'raj, perintah sholat tidak ada. Ya. Seandainya bukan Isra Mi'raj, kita tidak sholat. Karena perintah sholat diterima Nabi pada saat Isra Mi'raj. Makanya disebutkan as-salatu mi'rajud. Karena itu banyak orang yang sholat, saling sia-sia sholatnya. Kenapa sia-sia sholatnya? Dia tidak berpikir, dia tidak paham apa itu mi'raj. Pertama, mendengarkan istimewa Isra Mi'raj, mendapatkan ilmu, berpahala. Yang kedua, tadi kita mendengarkan ayat suci Al-Quran dibacakan, mendengarkan saja ayat dan menyimaknya dengan baik, berpahala. Mendengarkan salawat Nabi dibacakan tadi oleh Ibu Majelis Ta'lim, apalagi bacanya lengkap ya. Ini saya malingkan kepala saya. Kalau saya tidak malingkan kepala, itu kode bahwa saya tidak masuk. Saya salah sunnah, sebetulnya salah sunnah dia tak pun belakang. Jadi siapa tahu misalnya saya salah sunnah karena dia bangun, dia salah, saya juga salah. Jadi Allahu Akbar, kita masuk hidup tenang begini, sedikit itu kita hidup sama pun udah kan. Yang penting juga ini, jangan sebegini orang, jangan sebegini. Oke, pengalaman tadi dokter sama. Bapak tadi, mau Pak RW. Mestinya Pak RW itu tidak masuk di. Jadi omong kosong itu kalau khusus itu dikasih begini dia tidak ada juga. Dia tidak memberi reaksi. Kenapa? Allah. Itu harus dibuat-buat. Dibuat-buat. Karena saya sudah menjelaskan bahwa salat itu bagaimana kita menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam apa disebut dengan Ahmad waktu Isra Mi'raj dikasih. Ahmad itu pertama huruf alif. Alif itu berdiri, kemudian ha, Ahmad hanya itu rukun, kemudian mim itu sujud, kemudian dal itu duduk. Bagaimana alif berdiri? Ya begini. Allah Akbar. Ini huruf alif lurus ke atas. Mohon maaf ya. Ada juga orang yang bersalah bukan huruf alif dan huruf dal karena itu Allah. Hah? Tarungan kamu ini alif begitu pasti ada. Bapak season akhirnya begini seperti bisa apa sih? Ada masalah kita dibagikan. Biasa yang sebelum katanya ini yang dimaksud rapat, ini bukan rapat, ini melengket. Itu yang rapat itu begini, bukan jadi begini. Menurut yang saya paham dan saya pelajari, karena saya pribadi, saya pernah
mohon maaf yang pribadi nih, bukan mau apa-apa. Saya pribadi kalau salah, ada orang bisa begini kakinya di saya tidak bisa musuh. Orang Bugis bilang mandiri-mandiri, dalam hati bilang, weh kakiku, mainnya kakiku ayo. Nah, jadi mohon maaf, siapa tahu Isa mendatang atau sebelum mendatang, makin mendatang, saya salah berjamaah di masjid ini, dan ada yang kasih begini-begini, saya mohon maaf ya, saya angkat kakiku begini. Mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Bapak Ibu sudah ada baru 60 tahun, 70 tahun. Yang tua-tua mungkin ya, yang tua-tua kita semua. Mulai sejak kecil sampai sekarang pasti cara salatnya begini. Nanti generasi sekarang ini datang berguru cara salatnya begini. Ada orang tua caranya salah begini? Tidak ada. Tidak ada. Paling cuma ada hanya ikutan juga. Padahal orang tua kita ini lebih pintar, lebih paham salat daripada kita ini. Makmum menjadi makmum. Saya berniat untuk salat isya menuntut ke imam. Jadi salat itu bagian zikir, bagian dari salat. Biasanya juga kalau salat kita ikut kepada imam, imam zikir dia loncat ke belakang, tidak ikut zikir. Ada begitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, langsung loncat ke belakang, tidak ikut zikir ini. Banyak saya temukan begitu. Tapi tidak ada di masjid ini saat yang tadi. Cuma orang saja langsung loncat ke belakang. Inilah pentingnya kita Isra Mi'raj. Ada juga tadi sampai ada tadi di sini satu pagi. Sebelum berubah siapa? Waktu salat sunat itu saya dari belakang ke sini. Dia tadi asyhadu an la ilaha illallah. Hah? Tidak salah itu Pak. Ada hadisnya. Jadi ketika Mujahid bin Ja'bar bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana caranya supaya saya khusyuk dalam bersyarat ini? Nabi mengatakan, goyangkan jari dulu ketika bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu bersyahadat. Tapi jangan ada pertama tahiyatu lillahi wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Nanti syahadatnya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah goyang. Ini yang dimaksud goyang. Tapi ada yang memahami yang dimaksud goyang begini. Ada juga yang masuk goyang berbeda kali lah. Ada yang begini. Ada yang begini. Yang penting pada waktu syahadat saja. Tapi kalau mulai setelah syahadat sampai habis tahiyat begini terus ya bisa ditahan. Selesai itu sana kalau musim goyang ditarik goyang lagi di sini. Ada. Jadi itu tidak salah. Ada hadis itu. Banyak lagi persoalan-persoalan dengan pada sholat kita yang berbeda-beda Bapak sekalian. Itu alif ya. Kemudian huruf ha, Ahmad alif kemudian ha itu ruku. Ruku itu meratakan punggung dengan kepala. Jadi Allah. Ada biasa kalau bawah sekali bukan lutut kita turun ke betisnya, mohon maaf. Ada saja yang tadi waktu salat sunat Allah. Ini bukan salah, ini larangan ini. Atau ada yang terlalu mengedepankan Allah Akbar. Kalau ada orang tua begitu banyak kasih kursi. Biasa kalau ibu-ibu
yang terlalu banyak apa budaknya, yang terlalu tebal budaknya. Caranya sujud laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki bersujud, tangannya dilengkapkan sedikit begini. Kalau perempuan dikasih masuk tangan begini. Itu semua cara-cara sholat yang diterima Nabi ketika Islam Irak. Dengan cara yang begini, itu sudah dimasuk dalam khusyuk. Kemudian terakhir huruf dal. Huruf dal itu duduk tahiyat. Saya perhatikan saja. Teknis juga kayak mic-nya ini. Ya, duduk tahiyat itu huruf dal begini dia, begini, membungkus sendiri. Ini yang disebut dengan tahiyat. Jangan membusul, karena ada orang tahiyat. Rewaan di depan Tuhan ini. Jadi begitu. Yang musuh begini bukan huruf dal kalau begini ya, bukan huruf dal. Merunduk ke bawah. Itu disebut dengan huruf dal. Itulah hakikatnya daripada Ahmad itu sendiri dalam sholat. Setengahnya. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Mi'raj pada langit pertama dia bertemu dengan Nabi Adam, pada langit kedua dia bertemu dengan Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, pada langit ketiga dia ketemu dengan Nabi Ibrahim, Ismail, Yakub, pada langit ketujuh dia bertemu dengan Nabi Musa, dan kemudian dia bertemu langsung dengan Tuhan. Jadi satu-satunya orang yang pernah ketemu dengan Tuhan hanya Nabi Muhammad. Bohong kalau ada bapak-bapak di sini pernah ketemu Tuhan. Bohong. Bohong. Saya biasa ketemu Tuhan ini. Bohong. Hanya Nabi. Karena itu mengikuti perintah Nabi, mengikuti tata cara sholat Nabi, sama halnya kita sudah bertemu dengan Tuhan. Karena kita mengikuti Nabi. Imam mengikuti imam, ya. Kalau dia salat, itu namanya salat berjamaah. Namanya imam itu kita itu belakangnya. Kalau kita menjadi imam, sama halnya bahwa makmum dan imam tidak berbeda kalau kita mengikut sama dia. Begitulah bagus. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya wasilah. Apa itu wasilah? Nah, mungkin biasa Bapak Ibu dengar wasilah. Hubungan antara satu dengan lain. Kenapa mesti Nabi mesti ketemu dengan Nabi Adam? Kenapa mesti ketemu dengan Adam? Kenapa mesti ketemu dengan Ibrahim? Padahal Nabi itu kekasih Allah. Nabi itu orang muda, bisa saja langsung ketemu dengan Tuhan. Bisa, Nabi bisa. Tapi kenapa harus mempertanya dengan Nabi Adam? Itu Nabi menggambarkan, memerintahkan kepada wahai umatku, wahai umatku yang ada di kompleks gubernuran, di Masjidul Ittihad, lihat saya hargai leluhur saya mempertanya dengan Nabi Adam. Sekarang, apakah kita di sini masih menghargai leluhur kita? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.